dengan dia. Isa itu diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani, membunuh Nabi, mematahkan salib. Karena babi itu haram, Imamat pasal 11 ayat 7, dan lagi babi jangan kamu makan, dagingnya jangan kamu sentuh, unclean to you, haram untuk sampean panjenengan. Ya, kan, tapi bukan untuk menghancurkan salib, bukan ya? Untuk menghancurkan. Bukan juga menghancurkan, membunuh babi. Bukan. Terlalu hina ya, terlalu hina, terlalu cemen lah istilahnya. Jadi tugasnya hanya menghancurkan salib, bunuh babi-babi gitu. Iya. Jadi memang ini teman-teman sekalian ya, ibarat cerita-cerita dongeng gitu. Iya. Jadi Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, seperti yang kalian lihat, saya tidak sendirian, tapi saya bersama-sama dengan Bapak Pendeta Jandes Sihombing ya, dari Sumatera Utara. Yes, teman-teman, mungkin kalau melihat sekilas wajah beliau, ini mirip dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Yuk teman-teman, kita melihat dulu. Yuk Pak, perkenalkan di kamera dulu. Ya, saya Pendeta Sihombing, berada di Kalimantan Barat. Wow, nah, bersyukur ketemu dengan hambanya. Ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, kita lihat ya, waktu pertama ketemu juga saya pikir ini Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim atau bukan ini? Ternyata bukan. Ada hubungan keluarga Pak? Tidak ada sama. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi wajahnya teman-teman persis ya, hampir sama. Mungkin kalau akan bersama-sama dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, itu bisa dikatakan kakak beradik Pak ya. Bisa saja. Kakak beradik. Karena wajahnya mirip sekali. Tapi bukan diserupakan ya, memang wajah asli. Karena teman-teman sering dikatakan Yesus itu tidak disalib tapi diserupakan. Kalau ini memang bukan diserupakan, memang wajahnya begini. Iya. Tidak diserupakan dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Oke teman-teman, kali ini kita coba bincang-bincang ke Pak Pendeta ya. Karena kebetulan kita bertemu ya di sebuah pariwisata ini ya, tempat pariwisata di Kalimantan Barat ya. Ini alam ya, makanya kalau lihat belakang teman-teman ada sungai, ada air terjun ya di sini. Baik Pak Pendeta Ya. ada satu hal yang menarik yang kita akan tanyakan ke Pak Pendeta teman-teman. Nanti bagaimana penjelasan Pak Pendeta supaya kita diberkati. Mereka katakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Iya. Tidak asli lagi. Ya, Bapak Pendeta pernah dengar begitu ya? Pernah, sering. Wih, sering ya, dari para ustadz sering katakan Injil sudah dipalsukan. Itu karangan Rasul Paulus ya. Iya. Nah, sekarang begini Pak Pendeta. Saudara-saudari kita di luar iman Kristen selalu mereka katakan Injil itu berupa kitab yang diturunkan, yang diberikan kepada Nabi Isa atau Yesus, lalu diajarkan. Nah, sekarang Injil asli itu katanya sudah tidak ada karena yang dipegang oleh Kristen sudah dipalsukan. Ya, bagaimana perspektif Pak Pendeta mengenai Injil ini? Seperti apa, Pak? Memang mendengar banyak sekali di media elektronik, bahkan di internet, banyak dari saudara-saudara kita di luar Kristen yang menyebut bahwa Injil itu memang palsu. Karangan Paulus katanya. Padahal sebenarnya mereka tidak mengerti. Mereka sungguh-sungguh salah dengan ocehan seperti itu. Mereka tidak mengerti. Mereka berpikir bahwa Injil itu diturunkan sama dengan kitab-kitab lain. Ya. Harus melalui kertas, dengan buku, atau ditulis dengan di atas daun, ya, seperti zaman dahulu. Ya. Sehingga mereka dengan berani berkata bahwa Injil itu palsu. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa Injil yang sesungguhnya itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Yes. Pribadi Yesus itu sendiri. Jadi yang walaupun memang ada murid-murid yang menulis, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bahkan ada Paulus, tetapi tidak keluar dari pribadi Yesus, karena mereka lah yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus bekerja di dalam dunia ini, menceritakan hidupnya sesungguhnya adalah Tuhan itu dan Injil yang sesungguhnya. Ya.
Baik, jadi menurut Pak Pendeta, Injil itu pribadi Yesus Kristus. Iya, betul, pribadi Yesus sendiri. Dimulai dari mana itu Pak Pendeta? Dari kelahiran, Iya, kelahiran. Mulai dari kelahiran. Nubuatan ya, ada Ya, nubuatannya juga. ada nubuatannya Ya. di Perjanjian Lama, ada banyak, mulai dari kitab Musa, di kitab Kejadian, kitab Hagai, bahkan hampir semua Perjanjian kitab Lama, itu menubuatkan, menceritakan tentang akan hadirnya Yesus itu sendiri. Ya. Jadi berbicara tentang Injil, berbicara tentang kelahiran, Kelahiran, kematian, kematian, nah, kebangkitan, kenaikan. kenaikan, Oke. bahkan dia akan datang Dia kembali. akan datang kembali. Iya, Tapi kan mereka selalu bilang Pak Pendeta, kalau memang Isa nanti akan datang di akhir zaman sebagai Imam Mahdi ya, mereka bilang Imam ya. Mahdi. Imam Mahdi ya, yang akan membunuh Dajjal ya. Iya. Katanya. Tapi ada satu saya dengar dari Ustadz Munjir Iya. ya, Ustadz Munjir Situmorang itu kalau nggak salah, dia katakan bahwa nanti kalau Isa datang atau Yesus datang, ini untuk hancurkan salib sama bunuh babi-babi, Pak. iya, iya. Jadi bagaimana pendapat Bapak itu kedatangan Isa atau Yesus kedua kali nanti ini? Menurut iman Kristen, apakah menghancurkan salib atau membunuh babi-babi ini? Karena mereka benci babi ini, Pak Pendeta. Iya, memang kalau menurut saya apa yang mereka ungkapkan itu sungguh-sungguh salah, sungguh salah. Yang saya tahu sih hanya berbicara dari Injil bahwa kedatangan Isa yang kedua kali itu dia justru menjadi hakim. Lalu yang berikut justru dia menjemput orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut dia untuk dibawa bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti Yohanes 14 ayat 2 Pak Pendeta ya. Iya. Kan di dalam Yohanes 14 ayat 2 teman-teman dia katakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. bagimu. Ya. Kalau nanti sudah selesai tempat kita, maka Yesus akan datang kembali. Iya, dia akan dia datang akan ke dunia. Tapi bukan untuk menghancurkan salib Bukan ya. untuk menghancurkan. Bukan juga menghancurkan, membunuh babi-babi. Bukan. Terlalu hina ya, Terlalu hina. terlalu cemen lah istilahnya. Jadi tugasnya hanya menghancurkan salib, bunuh babi-babi gitu. Iya. Jadi memang ini teman-teman sekalian ya, ibarat cerita-cerita dongeng gitu. Iya. Jadi itu fitnah dari Ustadz Munjir Situmorang ya. Jadi Yesus datang untuk menjemput orang-orang sudah percaya, Orang yang sudah siap tempatnya Yang di sudah siap sorga, tempatnya. dijemput Dijemput. ya, sehingga dibawa ke surga Pak Iya, Pendeta ya. betul. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian tetap percaya kepada Yesus Kristus ya. Jadi Yesus ini adalah jalan ya. Jalan. Pak ya. Jalan. Dikatakan di mana itu Pak Pendeta? Di Yohanes 14 ayat 6 itu apa? 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya oleh karena Dia. Iya. Ada enggak itu Pak? Nabi lain yang berani berkata akulah jalan kebenaran dan Oh, hidup. itu Mungkin tidak pengalaman ada. Bapak dari dulu gitu. Tidak ada. Saya sudah banyak baca buku, entah itu kitab-kitab yang lain. Ya, saya tidak sebut kitab nama kitabnya, tapi yang jelas saya banyak baca. Bahkan buku-buku pun tidak ada yang bercerita tentang ada yang menyebut akulah jalan kebenaran dan hidup. hidup. Hanya satu-satunya Yesus Kristus. Wah, berarti Yesus Kristus tidak bisa diragukan Bapak Tidak Pendeta ya. bisa, tidak bisa. Ya, jadi teman-teman kita tidak bisa ragukan lagi. Memang Yesus adalah Tuhan, ya. Dia adalah Tuhan yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa Betul. kalau tidak melalui aku. Wow, luar biasa sekali. Mau Nabi Adam pernah bilang ke Pak? Tidak pernah, Abraham? tidak pernah, Nuh? tidak pernah. Belum ya? Daud? Tidak Pernah ya? Sulaiman? Tidak. Walaupun dia begitu luar biasa dalam hal membangun Israel, dia tidak pernah berkata begitu. Hikmatnya luar biasa, Ya. dia tidak pernah berkata begitu. Berarti ada banyak nabi di luar Yesus itu tidak pernah berkata bahwa mereka jalan kebenaran ya. Tidak ada. Hanya memberitakan. Hanya memberitakan, Memberitakan. memberitahukan. Wow, luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi di sini kita dapat ilmu ya dari Pak Pendeta ya. Jadi di luar Yesus pasti binasa. Wow, saya tidak mau binasa Pak Pendeta. Ya, kami mau supaya ya semuanya bisa masuk surga karena itu Ya, tujuan amin. kehidupan kita. Baik Bapak Pendeta, terima kasih banyak sudah diskusi dengan terima kasih. saya. Terima kasih buat waktunya dan semoga saja di lain waktu bisa ketemu sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim karena sangat mirip. Sangat mirip teman-teman. Jadi kayak kakak beradik ya.